Selamat selamat sore. Jadi kali ini, saya mau semacam kayak sharing, tentang pengalaman saya bagaimana cara, milih-milih saham gitu, gimana caranya kayak ngelihat kayak semacam kayak momen gitu, terus semacam ya lebih tepatnya ke arah kayak spekulasi, tapi spekulasi berdasarkan fundamental sama teknikal. Eee tapi di sini kita lebih fokusnya ke arah ke gimana sih cara kita memahami sebuah berita gitu, dan kita menggunakan berita itu untuk semacam kayak, apakah ini waktu yang tepat untuk beli saham ini, ataukah ini waktu yang tepat untuk jualan, atau misalnya kayak, oh udah ini maksudnya apakah ini kita harus cut loss gitu. Jadi kita sekarang fokusnya ke arah berita. Kenapa saya mau ambil, topik tentang ini karena biasanya di acara ini kan kita fokusnya ke teknikal sama fundamental. Itu seperti kayak udah setiap orang kan punya cara masing-masing. Semacam kayak fundamental kan lebih tepatnya kayak, eee, kita fokusnya ke arah lihat kayak PBV, ROI, atau apa gitu kan udah kayak setiap hari kita jadi makanan ya. Terus kayak teknikal gitu setiap orang punya, style-nya masing-masing. Jadi kayak semacam gimana kalau gitu, kita lihatlah cara yang lain misalnya kayak, apa namanya, kayak dari berita gitu. Makanya saya mau ambil topik tentang berita ini. Jadi, tentang strategi saham, yang seperti tadi udah saya bilang, jadi setiap orang punya cara masing-masing, tapi yang paling penting itu kan tetap kita harus pegang bahwa, kalau kita mau investasi, kita tetap harus pilih, saham-saham yang di mana fundamentalnya oke. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita nggak tahu ilmu tentang fundamental atau apa, yang paling gampang sih misalnya kayak kita cuma fokus aja ke LQ45 atau yang kayak IDX 30 atau gimana gitu. Kan sebenarnya itu kayak kita sudah dipermudah sama si IHSG gimana cara pilih saham-saham yang udah bagus gitu dan kapitalnya besar, blue chip dan sebagainya. Jadi kayak saham itu kayak bukan sesuatu yang susah gitu. Kalau misalnya kita benar-benar mau belajar fundamental, itu pun kayak misalnya 1 jam itu pun sudah cukup, kayak misalnya kita belajar PBV dan sebagainya itu kayak sudah, apa namanya, kayak banyaklah, artikel-artikel yang jelasin, nggak perlu artikel, kita buka aja dari YouTube atau dari, teks yang apa namanya, dari Instagram, Telegram juga ada kok yang malah 5 menit udah cukup untuk belajar fundamental. Dan untuk yang berikutnya kayak teknikal itu sedikit butuh waktu karena banyak style, tapi permasalahannya kan kita nggak perlu ya belajar semua itu. Jadi kayak, kalau misalnya, saya sendiri saya cuma pakai kayak, MACD gitu, sama apa sih itu namanya, eee, RSI itu udah cukup gitu. Eee, tapi mereka tetap harus dipakai kayak semacam kayak ini cuma sebagai kayak filter gitu, oh, kapan sih kita masuk yang bagus gitu. Misalnya kayak, "Oh ini masuk nggak ya beritanya udah bagus nih," gitu, tapi harganya udah mahalan gitu, udah overbought atau enggak gitu. Jadi kadang kita mikir, "Oh ini udah overbought mungkin masuknya jangan banyak-banyak dulu," gitu. Tapi misalnya kayak, "Oh ini udah maksudnya kayak udah oversold," gitu, oke lah slot-slot, lumayan dinaikin gitu. Nah, itu kayak tetap fundamental sama teknikal lumayan penting. Terus yang berikutnya sih, seperti yang tadi kayak fundamental kan penting ya. Jadi saya, kayak misalnya di posisi saya sendiri itu saya udah ngefilter saham-saham mana yang mau apa, yang favorit gitu. Lalu di setiap sektor tetap aja harus kayak minimal ada satu 2 gitu, nggak cuma main di satu sektor aja, kayak mungkin di perbankan, ada berapa, terus, ada 2 BRIS dan sebagainya. Terus, di tempat lain kayak di mining, mungkin main di coal atau main di nikel dan sebagainya. Tetap kita harus diversifikasi, terutama di saat sekarang ya, kayak misalnya coal mungkin, batu bara, mungkin kayak, eee, apa namanya, sekarang harganya udah turun-turun gitu, dan di terakhir juga ada berita terakhir kalau apa namanya, Presiden Jokowi udah kayak melarang ekspor, bukan melarang, kayak semacam, imbauan gitu, belum melarang lebih tepatnya ya, mau ke arah imbauan dan sebagainya. Untuk kayak men-stop, apa namanya, ekspor dari batu bara. Jadi ceritanya itu hampir mirip kayak nikel beberapa waktu yang lalu di mana, Indonesia itu kayak melarang ekspor dari biji nikel. Ini sekarang juga batu bara juga udah mau di-stop, di mana dia sekarang, pengennya batu bara itu kayak diolah dulu. Bisa jadi ada prospek besar sebenarnya di batu bara sendiri, tapi untuk sekarang mending kita sabar dulu untuk batu bara. Walaupun sebenarnya sekarang udah musim dingin,
biasanya karena batu bara itu bakal terbang udah sekitaran bulan setelah November gitu udah mulai mulai merangkak naik gitu, dan sekarang juga kalau dilihat juga udah mau oversold juga si batu bara. Tapi, ya itu kalau misalnya untuk jangka panjang, menarik kalau misalnya si batu bara itu, ada semacam kayak diversifikasi ke arah situ. Kayak misalnya kayak PTBA kan udah mau ke arah liquid fuel apa gitu ya, buat, dimethyl ether gitu. Terus kalau, ada satu lagi sebenarnya itu yang punyanya Bakri. Bakri juga kalau nggak salah Bumi atau BRMS, mungkin Bumi ya, karena BRMS lebih ke mining, logam ya. Kalau Bumi kalau nggak salah mereka ngelakuin kayak kerjasama sama Air Liquide, di mana mereka berencana untuk seperti apa, kayak yang dilakuin sama PTBA gitu. Walaupun mungkin Bumi sekarang cuma 50, tapi bisa jadi itu kayak di masa depan mungkin jadi multi-bagger ya. Tapi ya itu lebih ke arah spekulasi. Walaupun tanda tangan mereka apa, kerjasama itu udah ditandatangani gitu. Jadi mungkin butuh beberapa waktu ya, tapi kalau emang benar-benar mau investasi mungkin bisa dipertimbangkan. Terus, eee, strategi berikutnya slot-slot itu kayak ya orang udah normal ya, apa udah tahu masalah gini ya, apalagi yang mau main investasi memang paling gampang sih mainnya kayak gini ya, slot-slot. Jadi kayak kita beli ketika harganya lagi murah gitu, apa namanya, bertahap-tahap nanti sampai nanti kan naik sendiri. Terus yang berikutnya sih, yang saya bilang tadi yang masalah informasi berita. Jadi kayak ini tuh semacam kayak, gimana caranya sih kayak misalnya kayak kita udah ngelihat, teknikalnya gitu, ini kayaknya mau naik gitu. Tapi kenyataan itu kan cuma masih prediksi ya, belum tentu itu bakal naik, bisa jadi itu masih konsolidasi ya dalam waktu lama. Tapi ketika sudah ada berita, otomatis kan ada sesuatu yang bakal apa namanya, tujuan berita itu kan sebenarnya untuk, memberi bumbu supaya harga itu naik ya. Walaupun mungkin kita nggak dapat untung banyak, paling nggak kalau kita misalnya update berita 5 menit lebih duluan daripada yang lain, mungkin kita masih bisa dapat berapa persen lah, nggak perlu tinggi-tinggi gitu. Jadi ya lumayan kalau misalnya mau trading gitu. Nah, di sinilah maka, gimana sih kalau, ke depannya gitu, kalau kita menganalisis beberapa berita gitu, kemungkinan saham-saham ke depannya gimana. Terus di pasar saham sendiri, Eee saya mau ngasih ini, apa, semacam kayak mungkin kita belum belum, apa namanya, belum banyak di-share di grup gitu. Jadi sebenarnya dananya itu dari mana aja gitu di pasar saham di Indonesia gitu. Ya, salah satunya apa, beberapa itu dari retail gitu, yang apalagi sekarang ini sejak Covid ini, jumlah dana dari jumlah retail sendiri itu mengalami, peningkatan. Terus ada juga, dana dari asuransi sama dana dari dana pensiun, kayak misalnya berita-berita yang heboh itu tentang, Jiwasraya, terus Asabri, itu juga yang mengakibatkan beberapa saham itu anjlok ya. Tapi kalau kita lihat sendiri kayak misalnya beberapa saham dari Asabri itu sebenarnya itu Eee, malah terbang gitu, kayak lihat aja kayak, Indofarma gitu. Dia punya Asabri kalau nggak salah punya sekitar 15% saham di Indofarma, dan dia itu terbang sampai sekarang udah berapa persen, mungkin 200% mungkin ada itu, Indofarma. Jadi bisa jadi, kalau kita lihat kayak kalau kita tahu beberapa saham yang dipunyai sama perusahaan kayak asuransi-asuransi besar atau ini, bisa jadi itu juga ada kemungkinan itu bisa naik juga. Kayak misalnya dari Asabri sendiri kayak mungkin kedepannya apalagi saham-saham yang BUMN gitu, kayak di Asabri itu ada kalau nggak salah ada yang belum naik ya, masih harga 50 tuh ada, Pepro gitu, PP Property, dan itu kemungkinan kalau misalnya itu digoreng pun juga itu bisa naik gitu. Ya misalnya kalau buat orang yang, mau spekulasi gitu. Terus, koperasi juga, saham-saham dari ini. Terus reksadana, terus berapa bulan lalu kan ada berita tentang beberapa reksadana itu di-suspend, eee, dan kalau nggak salah Antam itu sebenarnya itu salah satu, perusahaan yang sebenarnya itu terpukul dari beberapa saham yang, dari reksadana yang di-suspend ini. Jadi kalau nggak salah satu reksadana kalau nggak salah kalau bukan Narendra atau enggak, Minapadi itu mereka di-suspend dan mereka harus ngejual, saham mereka supaya mereka bisa mengganti duit, eee eee, ini mereka, konsumen mereka. Jadi Antam sendiri itu juga, kurang begitu naik itu sebenarnya, karena itu, karena efek dari reksadana itu. Tapi kan sekarang dia naik lagi karena efek dari, apa namanya, BUMN yang berencana untuk membuat perusahaan baterai ya. Jadi, ya itu kalau misalnya kita ngelihat beberapa saham-saham yang kayak gini tuh kayak
lumayan bagus kalau kalau kita bisa dapat momennya gitu. Terus dana asing, terus dana lain tuh kayak misalnya ini, apa namanya, kayak, eee, sekuritas dan sebagainya. Terus kalau kita bandingin gitu, dana apa namanya, kalau kita bandingin dari statistiknya OJK itu, sebenarnya tuh kayak 2019 sampai 2020 itu sebagian dana itu kayak kayak apa namanya, kayak pergi dari Indonesia, terutama dari dana-dana dari, uang-uang besar gitu, dari, big player gitu. Kalau kita lihat kan, eee, nilainya itu menurun, ya, eee, lebih tepatnya kayak jumlah volume itu menurun dan frekuensinya menurun ya, karena sekarang itu yang frekuensinya naik. Jadi itu bisa dilihat karena selama Covid ini tuh sebenarnya itu yang banyak main itu retail-retail, di mana retail-retail itu begitu berita dikeluarkan, saham itu bisa naik dan ini sebenarnya itu kayak, di saat seperti ini ketika saham pada anjlok, kalau kita, mainnya ke arah ke berita, itu sebenarnya itu kayak itu sebuah, solusi gitu. Karena retail sendiri kan tipikal yang bakal makan itu berita ya. Jadi kalau misalnya kita lebih cepat berapa menit lah dibandingin, retail-retail yang lain mungkin kita bisa dapat keuntungan itu gitu. Terus, eee, kalau kita lihat sendiri juga Indonesia juga secara, eee, turunnya juga masih -19 ya, ini dari data dari dari hari Jumat kemarin, dia jadi masih kalau kalau misalnya, eee, kalau secara investasi kita mau investasi sekarang masih prospeknya masih bagus gitu, walaupun kita mungkin kalah dibandingin Vietnam yang udah balik harga gitu ya. Tapi, kalau misalnya ya berharap aja mungkin kalau, big player balik lagi terutama yang foreign player ya, balik lagi ke Indonesia mungkin itu sebuah apa namanya, kita bisa balik, untung gitu. Apalagi yang kemarin bulan Maret gitu yang ngalamin rugi sampai berjuta-juta karena harga anjlok kan ya. Tapi untuk beberapa orang yang baru mulai bulan Maret kan mereka ibaratnya kayak berkah ya. Tapi ya sebenarnya mudah-mudahan bisa balik lagi gitu. Terus contoh nih berita-berita yang bikin sebenarnya mana aja sih berita-berita yang bikin harga anjlok gitu. Kayak misalnya nih, asuransi jiwa, dia dia kayak semacam kayak merubah strateginya biasanya, karena asuransi itu sebenarnya itu nyimpan duitnya itu dibagi di saham. Kalau misalnya kita misalnya bayar, kita langganan asuransi jiwa, asuransi kan lumayan tuh kalau kita bayar per bulan tuh bisa misalnya kayak ratusan ribu gitu. Dan kalau yang bayar banyak kan di total itu bisa sampai triliunan. Kayak misalnya kalau nggak salah total dari duit yang dikelola sama asuransi gitu, bisa sampai 20 triliun atau berapa gitu. Mungkin bisa lebih malah, aku juga kurang begitu tahu detailnya. Tapi ketika ini masih volatile, otomatis mereka pindah ke komponen yang lain ya. Jadi, kalau misalnya mudah-mudahan kalau misalnya vaksin atau apa, ekonomi sudah balik lagi kan ini semacam kayak keuntungan ya kalau harga bakal balik lagi. Terus apalagi sih yang bikin harga anjlok kayak misalnya ini yang Asabri, mereka, apa namanya, kayak mereka rugikan, mereka juga harus jual gitu. Tapi, di balik itu semua tuh ada bandar yang naikin lagi harga gitu untuk Indofarma gitu. Terus, ada lagi dari investor asing, kalau misalnya kita lihat berapa bulan terakhir itu setiap tanggal akhir bulan, itu pasti harga-harga itu kayak misalnya kayak anjlok dan sebagainya gitu. Itu bukan cuma asing aja sih ya, tapi lebih tepatnya ke manajer investasi ya. Tapi, kalau asing lebih tepatnya ke hedging gitu, permainan hedging. Karena, harga apa namanya, mereka kurang apa namanya, eee, kayak kurs gitu, mereka lebih takut rugi dari kurs itu. Nah, terus makanya sekarang-sekarang kan apa namanya, harga-harga IHSG itu kayak semacam kayak volatile. Terus, eee, suspensi reksadana juga, terus kayak kayak Antam sendiri itu juga salah satu korban dari suspensi reksadana gitu. Terus juga ada yang lain gitu. Ini rata-rata sih, suspensi reksadana itu udah dimulai sekitar bulan Februari gitu, kalau nggak salah Februari itu yang di-suspend itu mungkin, Minapadi sama Narendra kalau nggak salah. Kalau ini yang baru-baru ini yang bulan Agustus itu kalau nggak salah Kresna Kresna ini yang di-suspend. Itu juga lumayan mempengaruhi karena ketika mereka di-suspend, apa namanya, para konsumennya kan apa namanya, mereka ingin mendapatkan kembali uangnya dan akhirnya mereka pengen jual, ini mereka, reksadana mereka. Dan otomatis, bisa jadi,
Asal kayak mereka nggak diizinkan sama si reksadana untuk menjual, tapi nanti ada kemungkinan setelah disuspend, si OJK bakal memutuskan, si reksadana ini ditutup atau dikasih aktif lagi ya. Kalau misalnya ditutup, otomatis si, reksadana ini harus menjual semua asetnya dan itu bakal kayak semacam saham itu bakal diguyur pada akhirnya kan, dan itu juga lumayan, ini. Terus apa aja sih yang bikin saham itu kayak anjlok gitu? Ini sebenarnya cuma kayak saya cuma, bikin, eee, apa namanya, kayak faktor paling besarnya lah. Nah, kayak misalnya dari faktor dari internal perusahaan itu sendiri biasanya kan, ketika LK itu keluar, laporan keuangan itu keluar, dan ekspektasi keuntungan, apa namanya, kayak target penjualan buat masa depan itu juga keluar, biasanya itu juga ngefek ke harga saham. Misalnya kayak LK-nya naik 100%, otomatis di hari berikutnya pasti harga itu bakal naik. Mungkin bisa sampai sehari atau 2 hari, tapi ya mungkin, eee, nggak naik tinggi-tinggi juga. Jadi tergantung, gimana kekuatan si media itu sendiri gitu. Nah, terus habis itu kayak ekonomi makro, terutama sekarang ini kan kita lagi, pandemi ya, dan, eee, itu yang nyebabin salah satu alasan kenapa alasan utama kenapa, harga IHSG itu anjlok ya, untuk sekarang ini. Terus yang berikutnya itu suku bunga. Suku bunga itu lumayan pengaruh, terutama untuk di perbankan sama di properti. Alasannya kayak buat perbankan sendiri ketika suku bunga itu naik, Eee, itu mereka bakal mendapatkan keuntungan dalam skala panjang karena ketika suku bunga itu naik otomatis si, orang yang meminjam uang itu harus memberikan uang baliknya lebih mahal kan, lebih lebih tinggi gitu. Tapi ketika suku bunga itu naik, otomatis itu kasih, apa namanya, bakal membuat saham-saham properti itu bakal anjlok. Permasalahannya karena mereka biasanya itu mempunyai utang yang tinggi gitu, otomatis yang paling bakal kerasa gitu. Dan ketika suku bunganya itu turun, sebenarnya itu saham perbankan juga bakal naik secara secara apa namanya, secara pendek gitu, secara, temporary karena ketika suku bunga itu naik, deposito juga pasti pasti bakal turun kan, dan mereka nggak bakal langsung turunin di saat itu juga. Jadi mereka kayak mengambil keuntungan di waktu yang pendek itu untuk kayak misalnya sebelum diturunin dia masih harga tinggi gitu, jadi kayak mereka masih mencari keuntungan di situ, dan properti bakal untung juga di situ. Nah, terus terus apalagi sih yang bikin harga berubah gitu yang paling paling sekarang-sekarang ini yang dirasa yang paling, eee, efek yang paling gede itu pemerintah. Jadi kita misalnya ya dilihat dari pertama kali waktu Covid itu, eee, apa namanya, PSBB itu dijalanin, itu apa namanya, itu kan ngefek banget ya walaupun itu belum masuk ke apa namanya, ketika pengumuman PSBB itu dijalankan, itu pengaruhnya ke ekonomi makro dan sebagainya, emang makanya saham juga turun. Tapi ketika pemerintah juga mengeluarkan statement tentang, apa namanya, kimia farma yang bakal memproduksi apa, yang sudah memproduksi obatnya gitu, otomatis kayak saham kimia farma naik juga kan ya. Jadi kayak pemerintah itu kayak efeknya lumayan tinggi, terutama untuk saham-saham BUMN. Ketika kita lihat kayak sahamnya Kimia Farma, terus habis itu yang terakhir-terakhir ini Antam, terus habis itu kayak si apa, Bank Syariah, merger Bank Syariah juga itu, ngefek banget gitu. Dan kalau nggak salah, ada semacam kayak film atau apa gitu, ya mungkin juga teman-teman tahu juga masalah mungkin tentang insider trading, di mana kadang itu ketika pemerintah mau mengeluarkan suatu, apa namanya, eee, aturan atau apa, ada itu misalnya kayak ada beberapa orang yang kayak, apa namanya, kayak membeli sesuatu dulu sebelum aturan itu keluar gitu. Dan itu, pernah dijadikan apa, kayak banyaklah kayak misalnya kasus-kasus kriminal yang di mana sampai, ada apa, kayak semacam kayak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah disuap untuk ini dan itu. Jadi kayak, insider trading itu kayak semacam kayak kriminal sendiri gitu. Lalu ini salah satu berita, banyak berita ya sebenarnya yang sekarang lagi heboh-hebohnya tentang, gimana apa namanya, kayak saham-saham yang terbang gitu. Kayak misalnya, yang pertama ini yang di sebelah sini,
Mungkin saya pakai ini aja lah. Hmm. Ya ini ya. Kayak misalnya yang ini. Oh, ini gimana cara nodanya? Oh. Di atas. Di atas. Di atas ada view option. Oh iya ya dah nih. Kelihatan kan ini ya sekarang, Pak? Ya, kelihatan biru. Oh ya. Kayak misalnya yang ini cuma semacam kayak contoh dari ketika suku bunga itu naik atau turun, itu efeknya ke apa namanya, kayak saham perbankan gitu. Ya, ini cuma terus kayak berita yang lain kayak misalnya ini apa namanya, KF dan Enough, IRA dan SOHO itu naik signifikan karena COVID ini. Beberapa statement pemerintah yang mengatakan kayak tentang obat yang COVID atau tentang vaksin COVID itu yang apa namanya, efeknya itu kayak ke beberapa saham kayak KF, Enough, IRA dan SOHO. Mungkin karena teman-teman tahu ya kalau KF, Enough itu mungkin di bawahnya Bio Farma, SOHO juga kemungkinan SOHO juga ya Pak ya kalau di bawahnya Bio Farma. Terus kalau IRA ini yang perusahaan yang kayak apa namanya, menyediakan jarum suntiknya gitu. Jadi otomatis juga terkena efek apa, keuntungan juga dari vaksin ini. Terus berita yang lain tuh kayak baru-baru ini sebenarnya Amerika Serikat juga berencana untuk mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Ini kalau salah mungkin minggu lalu beritanya sebenarnya, 2 minggu lalu mungkin lah. Tapi karena masih belum pasti, tapi ini masalah kayak ya. Oh ya. Apa namanya, karena belum pasti, jadi harganya masih kayak stagnan gitu. Tapi kemungkinan besar kalau ini dijalankan, kalau menurut beritanya sih kayak mereka masih melakukan lobby antara House representatifnya US sama Menteri Keuangannya atau apanya gitu, mereka lagi melakukan ini. Jadi sebenarnya tuh mereka berencana itu melakukannya itu kayak mulai minggu depan atau kan minggu ini gitu. Tapi kemungkinan harus ditunda karena ini kan apa namanya, mereka masih fokus ke kampanye gitu, kampanye pemilu buat presiden gitu. Jadi kemungkinan bakal mundur. Tapi ini sudah kasih kayak semacam angin gitu buat saham-saham bukan cuma di Amerika tapi juga di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Indonesia sendiri ngefeknya itu karena ketika mereka mau melakukan stimulus kan otomatis jumlah dolar itu bakal naik ya di Amerika sendiri, dan kemungkinan ketika dolar naik itu apa, jumlah dolarnya naik, otomatis nilai tukar dolar itu juga bakal turun, dan di mana itu bakal menguntungkan beberapa perusahaan terutama kayak properti dan yang di mana mereka itu masih ketergantungan akan utang luar negeri gitu. Terus berita yang lainnya itu tentang listrik ini, di mana kalau nggak salah Antam bakal diikut sertakan dalam kayak join gitu antara Pertamina sama ini PLN untuk bikin perusahaan baterai. Itu yang bikin kenapa Antam berapa hari ini kan mereka terbang tinggi gitu ya. Dan Inco sebenarnya kalau dibanding itu Inco lumayan lebih bagus naiknya gitu. Tapi mereka Inco lebih lambat-lambat gitu. Tapi Antam naik tinggi begitu berita ini keluar gitu. Walaupun mungkin ya Pak Nanang. Lanjut. Kenapa tuh? Agak terganggu. Lanjut. Ya, jadi kayak misalnya kayak kita beli telat aja Antam sebenarnya kita udah untung banyak gitu. Kayak kita lihat kan berapa, misalnya saya juga beli Antam juga telat berapa hari lalu itu juga masih dapat untung mungkin sekitar 15% ada gitu. Jadi kayak sebenarnya itu kayak berita itu lumayan penting gitu, terutama berita-berita yang berhubungan sama perusahaan-perusahaan yang swasta gitu ya. Jadi kayak kita jangan kayak kita kalau bisa tuh jangan nggak menyepelekan, kayak misalnya kita juga lumayan up to date gitu, terutama perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Nah, terus berita tentang bank syariah gitu yang merger BRIS, di mana sampai kalau di total itu sebenarnya udah naik tinggi kan ya. Kalau dari awal-awal gitu udah mungkin
200% lebih mungkin ada ya BRIS itu. Nah, tapi akhir-akhir ini kan dilihatnya beritanya kan BRIS itu semacam kayak orang itu kayak, "Oh, kena tipu tuh," gitu. Anjlok kan sampai HRB sekitar 3 hari, 4 hari gitu. Tapi kan siapa tahu kan ada orang yang ternyata ngeluarin berita di mana, semacam kayak buat memanipulasi orang gitu. Jadi kayak berita itu kadang itu memberikan ya, enggak. Jadi kadang berita memberikan kita efek di mana, "Oh ini nih kita apa namanya, kalau kita beli kayaknya bagus nih buat ke depannya." Tapi ada juga berita yang di mana buat, membuat orang itu kayak menjual gitu. Jadi, itu bakal ngasih kesempatan buat orang-orang lah, apa, kayak si bandarnya atau apa gitu buat ini lagi gitu. Nanti kita bahas lagi masalah BRIS ini. Terus yang mungkin masih sesuatu yang kayak, eee, apa namanya, banyak yang masih kayak pro dan kontra ini masalah Omnibus Law ini, eee, di mana beberapa orang terutama yang para buruh kurang setuju masalah Omnibus Law karena ini lebih, apa namanya, menguntungkan pengusaha. Tapi kita nggak ngelihat ke situnya, kalau sekarang kita lihat ke arah saham aja lah. Sebenarnya itu Omnibus Law itu nggak selalu kalau kita pikir itu nggak semua saham itu sebenarnya itu untung dari Omnibus Law. Ada beberapa saham sebenarnya juga rugi dari Omnibus Law. Jadi kita akan lihat juga nanti ke depannya, apa namanya, di slide berikutnya, saham-saham apa aja sih yang sebenarnya untung dari Omnibus Law, terus yang kira-kira, eee, dirugikan dari Omnibus Law itu. Terus oke. Ini diskusi atau langsung ini, Mas? Oh ya, terserah kalau mau ngobrol. Oh, mau tanya kalau misalnya nih kan berita-berita bikin gini filternya gimana ya? Maksudnya kayak oh suku bunga turun atau misalnya kayak ini nih kayak baterai gitu. Itu filternya ya misalnya Soho tiba-tiba anjlok. Itu filtering beritanya gimana caranya? Sebenarnya sih kalau itu tergantung orang ya Mas ya, kayak misalnya kalau Mas Per tipikal orang yang suka baca dari Instagram atau dari buka aplikasinya misalnya kayak satu persatu kayak aplikasi CNBC atau gimana gitu. Mungkin apa namanya, bakal ketinggalan beberapa berita ya gitu. Kalau kalau aku sih seringnya bukanya dari kayak kan investing ya. Jadi aku sering buka investing. Di investing kan juga ada berita. Jadi di situ kadang juga kalian baca-baca berita di situ. Jadi kayak ini beritanya lumayan lengkap sih kalau dari investing gitu. Terus apalagi ya? Kadang juga kalau di grup-grup gitu kan ya di-share gitu. Jadi lumayan cepat sih kalau di grup kan kayak misalnya anggap aja dari 500 orang gitu, dari satu orang nge-share itu aja kan, eee, hitungannya kita udah ketolong gitu. Jadi kita nggak perlu baca semua berita gitu. Itu sih, Mas. Atau mainstream media kali ya, Mbak? Karena kan Hah? katanya atau mungkin lihat beritanya dari mainstream media. Jadi katanya kan kalau misalnya bandar mendorong berita gitu, kalau kayak media sosial itu kan relatif nggak perlu modal kan, orang cuma posting aja gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan media massa itu powernya malah lebih besar gitu, apalagi media mainstream. Iya. Iya, Ya, iya. kadang berita ini kan ngegoreng-goreng juga, Mas. Jadi kadang gorengan itu gorengan nipu gitu. Jadi kita filtering itunya gimana tahu itu nipu atau nggak nipu gitu. Ya, itu sih kalau kalau Kenapa Mas Senang? kalau nipu atau enggak sih sebenarnya sih kayak kita harus cari sendiri ya informasinya kayak memastikan di berita lain ya, tapi kan sebenarnya itu kayak buang-buang waktu ya. Sebenarnya kita nggak perlu sampai sampai kayak itu hoax atau enggak, jadi kita lihat aja pergerakan itu saham gitu. Jadi kadang kalau kita udah lihat ada satu berita, kalau aku biasanya pastiin dulu volumenya gitu. Misalnya di hari berikut apa hari sebelumnya tiba-tiba volumenya ada yang akumulasi atau apa, oh artinya ini ada sesuatu yang emang berita ini tuh kayak emang dibuat buat itu gitu. Karena kan sebenarnya kita cuma butuh berita sebagai bumbu gitu ya, apa, buat mereka itu cuma sebagai katalis ya, buat bumbu gitu, buat biar mereka bisa nerbangin itu saham. Atau juga kalau kita semua sebagai trading kan kita nggak simpan saham itu ya. Jadi kayak Ya, enggak, tadi balik lagi. Itu kalau saya perhatiin benar kata Mas Happy. Jadi kalau saya perhatiin nih, misalnya ada digoreng nih, betul lihat volumenya sama transaksinya kadang bandarnya transferan aja tuh. YP iya, ke YP ke iya. mana? Kalau Cuma complete doang dia.
Iya sih, kalau saham-saham kecil emang susah, Mas, kalau saham-saham kecil. Makanya kalau main trading, aku belum berani main saham-saham kecil karena resiko diguyurnya itu lumayan gede gitu. Jadi kayak kalau main saham-saham kayak ya kita kan tadi makanya kita di sini cuma ngebahas masalah kayak BRIS, Antam gitu. Kenapa karena terutama BUMN ya. Karena BUMN kan lebih lebih susah untuk semacam kayak diguyur gitu. Kayak misalnya BRIS paling apa namanya diguyur nggak sampai nggak ini loh, maksudnya kayak masih bisa disimpan lah buat sampai berikutnya gitu. Tapi kalau saham-saham yang kayak lain, saya nggak tahu ya apa gitu, mungkin yang same gitu. Kabak. Iya, makanya kalau saham Kabut lain kan. saya nggak tahu ya masalah berita itu gimana. Misalnya itu resiko sendiri gitu, kayak Nah, high untuk save risk. dia, kan Mas Happy nih mantengin berita nih. Mas Nah, Happy nya kalau saya ngelihatnya, oh saya ikutan bandar nih lagi ngegoreng. Cuman buru-buru keluar gitu sebelum dia itu. Nah, Mas Happy ini target price-nya berapa misalnya? Naik oh, berapa? kalau aku Mas, kalau misalnya beli saham, kan aku emang beli sahamnya emang udah ngefilter kayak misalnya saham-saham kayak tipikal yang kelas 2 gitu, aku nggak berani lama. Mungkin kayak misalnya 5% udah lebih dari cukup. Kadang malah Oke. 1 jam udah jual gitu. Karena emang Hmm, nggak berani nyimpen lama. ya Kalau oke. saham-saham yang gede sih emang simpan gitu. Yang fundamentalnya kuat dan brandnya kuat, Mas Happy berani ya, Iya, UNPR, Telkom tuh berani. Tapi kalau yang agak-agak aneh gitu, jangan. Kemarin nah Mas Nanang, contohnya dak. bebek, no bebek, bebek. Bebek. Tapi bebek volumenya kuat deh, volumenya Kuat. banyak kan. Akhir-akhir ini volumenya tinggi dia, Mas. Iya, makanya saya berani bebek. Tinggal Iya. nunggu, apa range-nya juga bagus, jadi tunggu nyangkut aja Iya. biarin. Ya secara teknikal juga masih bagus, Mas. Ya, makanya nggak berani cut loss, saya biarin nggak cut loss gitu. Nah itu tadi, mungkin di diskusinya di situ kalau menurut saya, karena beritanya banyak dan Mas Happy kadang saya perhatiin, dia tahu duluan nih, dan dia filteringnya targetnya berapa gitu. Karena saya pas ngikutin Mas Happy malah nyangkut. Nggak kebagian di puncak gitu ya. Lanjut Om. Ya. Lanjut. Mungkin lebih tepatnya kalau masuk ke grup mungkin lebih cepat ya Mas, kalau masalah gituan ya. Karena di Oke, grup kan lumayan ya, karena geraknya nggak sip. sendiri gitu. Ya, ada ini market intelligence, kalau di bisnis tuh ada market intelligence. Sip. Lanjut Mas Happy. Nah, terus masalah ini, kita kasih contoh. Misalnya di sini saya mau kasih beberapa contoh gitu, beberapa topik yang bisa dianggap kayak saham-saham itu kayak multi bagger gitu. Kayak misalnya vaksin. Terus kan tadi udah bilang Kaif, Inaf, Ira, Soho gitu. Terus gimana sih prospeknya sekarang gitu untuk saham-saham ini, kan mereka udah terbang tinggi gitu. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya sih kalau misalnya mau beli bisa beli gitu, tapi tunggu bentar gitu. Bisa tunggu misalnya kayak berapa waktu lagi. Kenapa? Karena kita harus tunggu. Pertama, banyak berita itu masih kayak berseberangan satu sama lain gitu. Dan ada efek apa misalnya kayak kayak misalnya nih kayak dari Republika nih 21 Oktober dibilang katanya Brazil itu berhasil uji klinis vaksin Sinovac. Sebenarnya uji klinisnya itu udah keluar buat di Brazil sama di Cina gitu. Tapi ternyataannya 3 hari kemudian dibilang di berita lain ya, bilang kalau Brasil itu tolak vaksin COVID-19 gitu Sinovac. Terus sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan Indonesia sendiri itu yang kayak di Unpad itu mereka itu melakukan uji klinisnya tuh uji klinis Sinovac gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya Brasil udah dapat itu hasilnya udah keluar, tapi kenapa mereka harus ngelarang itu gitu? Apakah berita yang dari Tempo ini ada maksud lain gitu atau gimana? Kayak misalnya Mas Per bilang kapan sih kita bisa masuk gitu? Makanya kalau aku lihat kayak gini sih mikirnya, oh berarti jangan dulu lah gitu. Artinya ada sesuatu yang mungkin emang berita itu dikeluarin ada maksud lain kan. Lagian juga sebenarnya kalau masalah vaksin sendiri juga itu masalah orang sebenarnya, kayak misalnya ada satu orang cocok sama vaksin ini, ada satu orang lain enggak gitu, karena kan sebenarnya kan itu tergantung daya tahan tubuh juga ya, atau juga
ada si ini yang vaksinnya dari Oxford itu yang AstraZeneca itu satu pasiennya meninggal kan. Itu sebenarnya juga itu kan sebuah apa namanya kayak berita buruk gitu ya. Tapi itu kan nggak berlaku buat semua orang ya. Jadi kayak bisa jadi itu tetap apa namanya berhasil. Cuma berita itu mungkin buat misalnya kayak buat kita sendiri mending jangan dulu beli beli KF dan Enough. Terus kenapa? Terus yang lain juga berita yang lain kayak misalnya dari Liputan 6 juga dibilang yang di Unpad itu sendiri uji klinisnya tuh baru keluar itu Maret tahun depan gitu. Hitungannya terlalu lama sih sebenarnya Indonesia melakukan uji klinis ini gitu karena mungkin emang mungkin butuh waktu sampai sekitar 6 bulanan gitu buat uji klinis ini. Tapi kenapa Cina sama siapa ini Brasil itu bisa keluar duluan gitu kan ya? Apalagi kan sekarang kalau dipikir itu vaksin itu sebenarnya itu kayak vaksin terutama vaksin COVID ini tuh kayak semua itu serba dipercepat gitu, urusan dipercepat terus di semua negara lah kayak misalnya biasanya kan kalau buat obat sendiri itu minimal itu sampai fasenya itu fase 4 gitu. Tapi sekarang itu buat vaksin COVID sendiri karena urgensi mereka cuma sampai fase 3 itu setelah fase 3 bisa diperbolehkan untuk disebarkan gitu. Ya, terus jadi kayak kalau misalnya kita emang mau nunggu momen untuk beli KF sendiri, mungkin momen yang paling tepat nunggu sampai tahun depan gitu. Gimana nunggu sampai Unpad keluar gitu. Toh juga rencana pemerintah sendiri juga kan awalnya mau ngasih vaksin bulan November, terus itu bakal ditunda. Jadi nggak tahu juga kan ya kapan bakal ditunda dan harganya sendiri kan juga sudah mahal ya KF ya. Jadi mungkin kalau dilihat sih mungkin lebih mending kalau main KF atau apa mungkin main di tempat yang lain dulu gitu yang takutnya resikonya diguyur atau diapakan ya gitu. Kalau KLBF itu nggak ke bawah atau beda ya dia? Kenapa Mas? Kalau KLBF itu KLB Pharma dia nggak ikutan beda produk. Iya. Kalbe Pharma sebenarnya mereka lagi ngelakuin ini juga sebenarnya pengembangan vaksin. Kalau nggak salah sama Korea ya, tapi belum lulus apa masih kalau nggak salah fase kedua deh, fase pertama kalau nggak fase kedua gitu. Masih jauh lah, jauh ketinggalan gitu. Tuh. Ini buat vaksin. Ada yang tanyain? Oke. Terus yang berikutnya itu ya masalah pabrik baterai. Kalau kita lihat kan Antam sama Inco udah naik tinggi tuh ya, terutama Antam gitu. Terus ya misalnya ke Antam kan karena yang dia yang bakal semacam kayak mengelola ya mengelolanya gitu lah, perwakilan dari main ID-nya gitu. Kalau Inco kan ibaratnya kayak masih kayak bukan jadi ininya gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri itu sebenarnya dibandingin Antam sama Inco itu yang paling siap untuk pengolahan nikel ya kalau nggak salah Mas Wadi ya, dibandingin Antam. Iya. Ya kan ya. Jadi dan ya Pak Nanang? Lanjut dong. Oh ya. Jadi kalau dilihat itu dibandingin Antam sama Inco harganya itu kayak Antam emang naiknya kencang gitu dan Inco masih kayak lambat-lambat gitu. Jadi kayak terserah sih kayak mau beli yang mana gitu. Tapi kita juga harus melihat nih tentang Dimas nih, Pura Delta. Kan otomatis kalau mereka mau produksi baterai otomatis harus ada yang ngebeli baterai itu kan ya. Dan perusahaan mobil listrik yang di Indonesia kan belum ada tuh yang ini, dan rencananya Hyundai sendiri yang mau kayak mau ini mobil listrik gitu. Kalau nggak salah kayaknya tahun lalu gitu kunjungan Presiden Jokowi kalau nggak salah ke Korea atau gimana gitu untuk ini perencanaan ini. Waktu itu belum disebut sih mau bikin mobil listrik ya, tapi memang Hyundai mau diborong ke ini kan ke Indonesia. Terus ya, kalau dilihat kan Dimas sendiri belum naik nih. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya emang kita mau beli gitu dibandingin Antam sama Inco sebenarnya Dimas lumayan prospektif ya. Apalagi bentar lagi kan harga mungkin bakal koreksi ya. Setelah koreksi lumayan ini kalau Dimas dan beritanya tinggal dikencengin kan udah bisa terbang ini si Dimas. Gitu. Ya nggak Mas Wandi? Mudah-mudahan Mas. Udah kelar nih Dimas nih.
kayaknya lagi akumulasi deh. Iya. Lagi sambil ngurusin bocah. Iya. Terus ini masalah baterai ya. Jadi kayak ibaratnya kayak emang berita tentang dari ini kayak baterai lumayan gitu. Terus yang berikutnya tentang Omnibus Law. Terus apa aja sih saham-saham yang diuntungkan dari Omnibus Law gitu? Kayak misalnya sebenarnya kan banyak ya sebenarnya yang dibahas di Omnibus Law, kalau nggak salah sampai berapa ratus halaman gitu. Tapi kita lihat yang simpelnya aja, kan otomatis sudah dirangkum ya. Nah, kita nggak ngelihat dari sudut pandang pro dan kontranya ya sekarang ya, kita cuma lihat dari sudut pandang apa aja sih efeknya Omnibus Law ke saham gitu. Untuk positifnya sendiri itu si Omnibus Law ini tuh targetnya itu mempermudah pengurusan izin gitu, di mana itu bakal ngefek banget ke UMKM. Dan ketika izin dipermudah kan otomatis UMKM butuh dana juga ya, di mana dana itu otomatis mereka bakal kreditnya ke perbankan, dan itu otomatis juga efeknya ke perbankan yang emang targetnya ke UMKM kayak semacam kayak BRIS atau BTPS, di mana saham-saham syariah, bank syariah itu memang fokusnya ke UMKM gitu. Terus habis itu properti juga diuntungkan karena ada salah satu pasalnya mengatakan yang ini statement kalau ini apa namanya orang-orang asing gitu bisa memiliki properti, dan otomatis kan itu menguntungkan beberapa saham ya, yang kayak saham-saham yang punya properti apartemen gitu. Dan berikutnya sih lahan industri ya, otomatis karena efeknya juga ke apa namanya perusahaan-perusahaan asing yang datang ke Indonesia gitu. Dan kalau lahan industri sih sebenarnya kayak saya masih rada ragu gitu ya, karena kalau di berita-berita itu juga sebenarnya disebutkan kalau pemerintah itu udah nyiapin lahan gitu, lahan di mana itu di daerah Batang gitu, di Jawa Tengah untuk lahan ini gitu. Otomatis kan itu kayak semacam persaingan sendiri ya buat lahan industri, kayak daripada mikir kenapa sih beli tanah di Delta Mas gitu, industrinya mending ke sana aja gitu, udah gratis gitu, udah disiapin gitu kan ya. Nah, itu juga mungkin pertimbangan juga ya. Terus buat yang negatifnya itu berapa saham itu kayak telekomunikasi, kalau nggak salah mereka kena dampaknya. Kurang begitu paham juga sih sebenarnya dampak di telekomunikasi gitu, tapi ya intinya telekomunikasi kayak Telkom, Excel gitu lumayan kepengaruh. Terus plantation gitu yang kayak agraris itu juga kepengaruh. Alasannya kalau nggak salah kalau mereka harus menggunakan lahan kosong mereka, lahan hak tanah mereka itu dalam waktu 2 tahun atau gimana gitu. Minimal dari 2 tahun gitu mereka. Makanya mereka harus harus ngebut gitu, dan itu kan kayak merugikan bagi mereka gitu, karena mungkin mereka berpikir beberapa perkebunan itu nggak bisa diselesaikan dalam 2 tahun atau gimana gitu. Terus media sendiri juga mengalami efek negatif. Kalau nggak salah di undang-undang ini tuh dibahas untuk media kayak transfer dari sistem analog, dari sistem lama mereka ke sistem digital gitu. Dan ini kan otomatis membuat media sendiri itu harus mengeluarkan modal baru gitu ya, untuk mungkin beli peralatan baru lah, kayak antena atau dan sebagainya gitu. Dan itu sebenarnya ngasih efek negatif. Jadi mungkin kayak semacam kayak Telkom ada ngefek ke negatifnya, terus kayak sawit dan sebagainya. Sawit nggak tahu ya, tapi ini kayak ya mungkin sawit termasuk ya ke bagian ini. Terus media kayak SCMA, terus MNCN dan sebagainya. Terus ada pertanyaan? Ada, oke. Terus berita berikutnya tentang merger bank syariah. Ini sebenarnya kayak menarik gitu, terutama akhir-akhir ini kan ya, kayak misalnya buat BRIS sendiri itu sahamnya kan anjlok gitu, dan kita lihat juga sebenarnya kalau dipikirkan ya, misalnya kayak bank syariah sendiri kan ini bagiannya kan kayak diambil dari bank-bank konvensional ya, dari kayak Bank Mandiri, BNI dan BRI. Kalau aku belum nemu berita ya tentang apa sih efeknya kalau bank kayak konvensional gini, BRI sama Bank Mandiri gitu, ketika saham Mandiri mereka itu diambil gitu. Terus
mungkin kepengaruh kan kayak aku mungkin kepengaruh ke LK-nya berikutnya, otomatis kan asetnya kan berpindah tangan gitu ke saham ini berikut ke saham bank syariah gitu. Dan, eee, itu untuk fundamentalnya, jadi mungkin bisa ditunggu, apa sih efek fundamentalnya gitu ke saham-saham ini gitu. Tapi kalau dilihat sih efek fundamentalnya pasti otomatis ngasih efek bagus gitu ke BRIS gitu, karena kan otomatis BRIS kebantu dari, Mandiri Syariah sama BNI Syariah ya, di mana Mandiri Syariah lebih fundamentalnya itu lebih bagus daripada BRIS. Terus, yang lain itu kayak misalnya beberapa orang itu, anjlok kan ya HRB berapa hari, terus orang menganggap kayak, "Oh ini prank," gitu, mereka rugi dan sebagainya karena nyangkut di atas. Tapi kalau dipikir, sebenarnya itu kayak, saham syariah ini tuh sebenarnya itu kayak bank syariah itu sebenarnya tuh, bagus terutama di saat pandemi kayak gini, karena, alasan dulu kayak misalnya waktu begitu pandemi mulai sekitar bulan Maret itu mulai, pernah bahas sama sama teman. Jadi kayak kita tuh kayak fokus ke bank syariah sama ke mana itu, ke farmasi. Waktu itu sih fokusnya kita ke BTPS ya, karena BTPS fundamentalnya memang bagus ya dibandingin BRIS. Jadi nggak kepikiran sama sekali kalau ini bakal merger gitu. Fokusnya ke BTPS. Alasannya karena berita-berita di mana tahun 98 itu masih ingat itu kayak Indonesia tuh ngefek banget gitu masalah krisis moneter gitu. Kayak gitu pernah pernah ada yang ngebahas kalau beberapa negara itu kayak Malaysia itu malah efek krisis moneternya itu nggak separah Indonesia gitu, karena kan, dibilangnya sih karena perbankan mereka itu perbankan syariah di mana sistemnya kan bagi hasil bukan berdasarkan, rasio persentase itu. Jadi kayak mereka itu kurang begitu, kayak lebih tertolong gitu karena, perbankan mereka itu nggak kayak berat sebelah ke konvensional gitu. Jadi karena, udah ini. Nah terus ada juga berita yang ini kayak tahun 2015 juga Menteri Keuangan juga pernah bilang gitu, bank syariah itu lebih tahan menghadapi krisis. Ya ini karena yang tadi dibilang karena sistem bagi hasilnya itu kayak itu lumayan menolong gitu. Dan kalau kita lihat kan selama pandemi ini LK-nya BRIS kan juga lumayan bagus itu, kayak untungnya berkali lipat gitu. Kita mungkin karena efek dari ini juga ya, karena dari Aceh gitu, karena ada kalau nggak salah aset-aset BRI yang di Aceh itu diubah semua jadi syariah. Tapi kalau kita lihat dari yang lain sebenarnya juga, eee, itu sebenarnya kayak semacam kayak normal gitulah dibandingin bank-bank konvensional, bank syariah emang lumayan bagus gitu. Jadi kalau ke depannya sih, kalau mau kalau mau beli bank syariah kayak misalnya kemarin juga aku juga baru baru beli bank syariah. Ya dikit-dikit aja sih kalau misalnya mau spekulasi gitu, tapi kan kayak semacam kayak, eee, ini kan kayak semacam mirip-mirip kayak waktu dulu itu kayak Indomie, INDF sama si ICBP. Mereka itu mengalami kayak dibilang mau beli Penhill gitu, terus anjlok. Terus ternyata setelah, dibuat berita kayak mereka asetnya itu sebenarnya tuh Penhill nggak bagus dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka balik lagi kan harganya gitu. Jadi kayak lumayan sih menarik kalau misalnya kita, beli ini si BRIS gitu. Dan berita yang terakhir juga di Warta Ekonomi juga disebut, perhitungan 780 harga wajarnya BRIS itu sebenarnya itu nggak tepat gitu, itu salah perhitungan. Menurut menurut mereka itu perhitungan ini dari kalau nggak salah MNC Sekuritas, menurut mereka itu perhitungannya itu sekitar di antara 1.000 berapa gitu, 1.800 atau berapa gitu katanya standar harga wajarnya gitu. Jadi sebenarnya itu kayak, ya kita nggak tahu ya, mungkin buat buat saya sendiri kayak saya nggak tahu fundamentalnya sekarang gimana, eee eee, cara ngitungnya juga saya nggak tahu, tapi lumayan sih bagus kalau misalnya masih mau menyimpan bank syariah gitu. Atau enggak kalau misalnya ada yang mau masuk mungkin tunggu bentar lah kalau udah udah stabil gitu. Tapi kalau masih punya mungkin bisa disimpan gitu. Terus, yang baru-baru ini yang tadi yang dibilang stimulus ekonomi Amerika yang efeknya ke dolar melemah gitu, properti naik, dan, efek lain biasanya sih emas naik gitu. Jadi, misalnya, ada yang mau nyicil MDKA atau apa gitu mungkin bisa. Karena kemarin kalau salah ada juga yang,
apa kalau kita lihat volumenya juga udah mulai ada yang akumulasi gitu si MDKA. Terus walaupun ini stimulus ekonomi belum pasti ya, tapi kalau kita tambahin dilihat berita yang lain juga kan sekarang Amerika lagi fokus juga ya ke kampanye ya. Otomatis kalau kampanyenya kurang berjalan mulus kan biasanya efeknya juga ke emas juga bakal naik ya. Jadi kayak kalau sekarang juga dilihatnya emas lumayan sih kayak kalau mau cari aman gitu. Terus ditambah lagi berita di mana-mana disebutkan kalau November itu harga biasanya merah gitu. Secara terakhir tuh kayak 10 tahun terakhir setiap dari 10 ini 6 diantaranya itu bulan November itu lumayan parah gitu, merahnya lumayan dalam gitu dibandingin bulan November di kita bulan yang lain. Makanya banyak sih kalau kita masuk berapa grup pasti disebutnya kalau udah jualin aja jual gitu. Atau juga minggu ini kan kayak cuma berapa hari doang gitu sampai bulan akhir Oktober. Jadi kayak lumayan sih kalau misalnya mau siap-siap gitu, mau jualan gitu. Dan tanggal 5 November sendiri juga mau ada pengumuman resesi gitu, kayak Mas Tito udah bilang kan kayak simpan cash-nya gitu sampai 60 kayak dia sendiri udah punya berapa persen gitu. Jadi kayak misalnya kayak kita harus siap-siap gitu, kayak misalnya bukan cuma siap-siap untuk rugi tapi juga sebenarnya siap-siap untuk kayak ngeborong gitu. Nah, apalagi kalau berita-berita yang kayak misalnya tentang Antam gitu kan, jadi otomatis kita udah bisa perkirakan ya kayak misalnya ini kalau udah koreksi kita bisa ngelihat saham-saham apa sih kalau yang bakal naik berdasarkan berita-berita yang udah keluar gitu. Kayak ada prospek kedepannya yang udah bagus gitu. Terus sebenarnya sih kayak kalau Indonesia resesi udah disebut sama Sri Mulyani kan ya, kayak misalnya di berita pertengahan Oktober itu sebenarnya udah disebut, tapi kan secara formalitasnya biasanya kan yang ngeluarin ini kan BPS ya, bukan Menteri Keuangan. Jadi lumayan buat diperhitungkan. Terus mungkin ada yang kayak misalnya tadi kan disebut kayak misalnya nikel dan sebagainya. Kalau mau masuk KF mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Tapi sebenarnya kalau ada lagi yang belum aku bahas di sini kayak misalnya kayak batu bara gitu yang tadi disebut. Emang sih batu bara sebentar lagi emang bagus gitu. Tapi ya mungkin bisa tahan diri dulu kalau mau batu bara gitu, karena pemerintah Indonesia kan yang Jokowi itu yang baru-baru ini yang bulan kemarin Jumat atau dia bilang mau nge-stop batu bara, dan terakhir kan Cina juga masih menutup pintu impor dari batu bara sendiri ya. Jadi kayak batu bara masih belum begitu pasti gitu. Kecuali kalau saham ini udah ada rencana buat diversifikasi, mungkin lumayan sih bisa buat di akum gitu. Ya itu doang sih yang mau dibahas ya, masalah apa sih misalnya kayak tentang berita-berita apa sih yang kira-kira bakal menolong kita gitu buat ntar ketika kita mau belanja saham di bulan November gitu. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyain? Mantap. Itu di chat ada pertanyaan dari Mbak Rizky terkait dengan Oh ya, enggak aku baca. Telkom. Telkom. Omnibus Law, Bengkaru nggak sama Telkom? Soalnya dia tanda tangan apa tuh? Tower tapi ke mitra anak perusahaannya lagi. Iya, enggak tahu ya kalau masalah kayak ginian ya. Kalau biasanya sih kemarin ya kalau kita lihat yang Excel gitu, waktu harganya keuntungannya kan naik tuh waktu LK yang kedua atau ketiga gitu, karena mereka jualan tower. Terus habis itu Mas Tito bilang katanya itu ini itu cuma jualan tower, itu hati-hati gitu. Ternyata beneran cuma naiknya cuma dikit doang. Habis itu ya lanjut malah nggak naik waktu itu, malah tetap turun gitu. Nah, Jadi ini yang saya mau tanya-tanya dari tadi nih. Kan ini kan berita-berita gini kan mancing retailer supaya ikut. Nah, jadi kan kalau saya belajar dari Amta atau apa kan kita ngikutin bandar aja nih. Bandar udah naruh cuan dikit, retailer ngikut. Kita keluar kapan gitu aja sih tadi. Tadi kalau Mas Happy itu. Iya, Mas Happy 5% keluar ya maksimum. Jadi kayak gini Mas, kalau kita lihat dari kayak porsi dana di pasar saham, kan kalau kita lihat dari perbandingan antara 2019 sama 2020 itu kan
kita lihat kan kayak dari volume dibandingin frekuensi itu frekuensi lebih tinggi, tapi volumenya itu menurun gitu. Itu bisa bisa nggak bisa secara langsung diambil keputusan kalau itu retail ya, tapi secara kasarannya itu bisa diambil, oh ini kayaknya retail yang main gitu. Karena kalau frekuensinya banyak kan otomatis beda, misalnya kemungkinan tuh orangnya banyak gitu yang main di situ. Ah, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kalau misal kesimpulannya kalau yang main itu retail, bisa jadi kan kalau itu misalnya kayak ada efek lainnya tuh kayak gini, Mas. Kayak misalnya, oh sekarang tuh efek berita tuh lumayan lumayan tinggi karena sekarang banyak retail yang main gitu. Karena kan kalau misalnya bandar-bandar kan kurang begitu kepengaruh ya sama yang namanya berita-berita ya. Karena mereka sendiri kan misalnya kayak satu bandar gitu, mereka cuma mainnya ke saham-sahamnya mereka aja gitu. Iya. Ada saham lainnya mau naik itu di kasih Malah dia berita. yang ngeluarin berita kadang. Hah? Iya, dia yang ngeluarin berita dia sendiri. Iya, Misalnya makanya bayar, jadi kayak bayar koran. sahamnya Excel misalnya bandarnya ada 2 atau karena bandar Hmm. gede kan ya, masa perusahaan gede ya, jadi mungkin bandar 2 atau apa, satu bandar ngeluarin berita, satu bandar mungkin gitu. Tapi misalnya bandar yang ada di KF itu kan mereka kayak mungkin dana mereka udah fokus ke saham-saham ini doang gitu, mereka nggak main ke situ gitu. Nah, yang main kan biasanya rata-rata retail ya. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat keuntungan, misalnya masukin pagi bisa tembus itu apa namanya kayak GTC-nya, automatic itunya, ya udah habis itu aku dilihat, oh sahamnya kok kayak stuck gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu kalau misalnya udah masukin, Apa tadi terus GTC? GTC apa sih itu yang kayak eh, yang sistem itu loh Mas yang kayak auto order. Oh, lihat di Hmm. Fibonacci maksudnya. Enggak Bukan. auto order kayak misalnya Mas mau misalnya ada berita nih. Biasanya tuh berita itu dikeluarin setelah misalnya berita-berita yang pom-pom gitu rata-rata itu dikeluarin setelah saham itu tuh misal setelah istirahat siang, ketika istirahat siang atau setelah ini kelar gitu loh. Sahamnya tutup gitu. Nah, Biar besoknya naik kan. iya. Jadi kalau misalnya Mas beruntung gitu, misalnya beruntung auto ordernya dapat gitu. Terus habis itu ngelihat, kalau aku sih sistemnya gitu kayak misalnya ngelihat kalau misalnya harganya udah nggak naik-naik gitu stuck, ya udah aku jual gitu. Nggak ngarepin lagi gitu. Karena mungkin beritanya kurang kuat gitu. Atau apa terus misalnya tanya ke orang atau enggak baca dulu di apa namanya di Stockbit gitu. Oh, ini kadang kan di Stockbit dibahas tuh sampai kayak berita yang tower gitu. Oh, itu sebenarnya cuma jualan tower gitu. Gitu. Jadi ya terserah sih kalau Mas kalau gimana caranya ngebastiin berita itu gitu. Tapi kalau emang mau ikut ya itu Kesimpulan saya kan ini masalahnya kan beda filosofi lagi ya. Ada yang filosofi investor kayak Mas mungkin kategori Mas apa misalnya nggak tahu saya. Tapi kalau saya kan pengennya ikut bandar misalnya. Ikut bandar berarti trading singkat. Trading singkat bukan saya nggak peduli sama dia. Saya tahu nih kalau dia pom-pom oh besok naik nih. Nah, besok naik berarti supaya kita nggak naik pas di pucuk itulah masalahnya gitu. Jadi keluar sebelum pucuk dan kita beli buat besoknya itu. Nah, di situ yang kadang screening, oh ini nggak tinggi nih beritanya nanti, ya itu dia. Tapi kayak gitu filternya di grup tadi ya, Mas Happy bilangnya. Masih kayak kita maksudnya mungkin ini ya Mas ya kurang detail lah. Jadi kayak misalnya perubahan kayak misalnya gini, faktor perubahan harga. Kayak misalnya LK gitu, laporan keuangan. Ini tuh berita-berita tentang LK itu efeknya tuh efek pendek, Mas. Kayak misalnya sehari 2 hari udah habis itu kelar gitu. Tapi kayak berita tentang kayak dari pemerintah kayak misalnya si Antam ini mau itu ini langkah itu agak lama efeknya ya. panjang gitu. Jadi kayak kalau Mas mau investasi ya fokusin aja ke misalnya ke BUMN gitu yang dimana maksudnya nggak ya paham nggak Mas maksudnya kayak cari yang Iya. kan udah pasti ya. Jadi kayak ada kayak Garuda aja harusnya bangkrut kan bisa ketolong tuh karena BUMN kan. Coba kalau itu punya kayak semacam kayak Lion atau apa. Iya, habis itu. Iya. Betul. Jadi Mbak Rizky belum dijawab tuh. Jadi average down apa enggak? Dia langsung nanya apa yang harus dilakukan kalau Mbak Rizky. Kalau menurut aku sih, apalagi kan sekarang, oke, misalnya kalau ini kan secara subjektif ya. Kalau aku sih sekarang fokusnya ke berita tentang November itu harga merah. Dan itu Mas Tito sendiri juga bilang itu di mana, maksudnya kayak
hampir semua grup saham pasti bilang itulah. November tuh rata-rata merah dan IHSG sendiri kan udah keseringan naik ya, udah hijau terus ya dan udah kayak overbought gitu. Jadi kemungkinan emang naik merah itu emang tinggi. Dan kalau misalnya kita bisa apa namanya kayak ngejual gitu, nanti masuk lagi kalau misalnya nanti gitu kalau udah harga udah balik gitu kan kita nggak rugi banyak gitu kayak misalnya oke lah anggap aja Telkom, anggap aja selama November ini harga itu bakal anjlok 5%. 5% misalnya kita masukin duit aja 10 juta, 5% dari 10 juta itu kan udah lumayan tuh ya kayak misalnya 500.000 ya 5%-nya ya. Jadi kayak mending nyimpan duit 500.000, maksudnya kayak emang sih ada beberapa orang yang misalnya investor yang apa namanya udah kalau investor yakin gitu kan ya kayak slot-slot. Tapi di saat harga masih volatile kayak gini kan kayak resiko ya masih resiko gitu. Oke lah disebut investor tapi mungkin itu maksudnya kayak risknya ditanggung sendiri gitu. Kalau mau cari aman ya mending dijual dulu. Toh juga kalau kita lihat Telkom sendiri kan ininya udah mulai kayak apa namanya kayak turunnya nggak tahu berhentinya di mana gitu. Masih Ya, tapi downtrend kita kan ya. nggak tahu juga Mbak Rizky negatif berapa persen. Jadi kalau ngomong average down susah juga Mbak. Iya. Kayak menurut aku sebenarnya kayak Betul. gini mas. Kayak misalnya Mbak juga Mbak Rizky. Kayak misalnya aku tuh kayak ngelihat ketika aku udah rugi misalnya kemarin aku masih ingat bulan Maret tuh aku pernah rugi sampai 40 jutaan gitu. Terus kayak masih rugi minus 20 itu menurut aku udah aku anggap suatu keuntungan gitu. Karena sebenarnya kan harga itu udah naik untuk nutupin minus 20 juta itu kan. Jadi kayak daripada tambah minus lagi, mending dijual, nanti masuk lagi ketika ada kemungkinan mantul dikit lah gitu. Atau apa mungkin ada yang bilang apa-apa gitu. Karena kita lihat sendiri nih kayak nggak tahu turunnya sampai mana gitu. Ya, long term ini mah. Ya, Iya, betul. iya. Terus ya, masa aku juga nggak aku bukan main teknikal sampai detail gitu. Aku cuma lihat apa namanya fundamentalnya emang bagus. Tapi kalau dilanjutin garisnya gimana nih, mantulnya kapan gitu kan ya? Oh, ya gitu sih. Ya, sip. Ada lagi nggak tuh? Ada lagi nggak? Nggak ada. Satu aja pertanyaannya, Baris. Iya.